Selamat pagi G2M, selamat bergabung di G2M Online Service. Dan hari ini saya berharap saudara dalam keadaan yang baik dan antusias selalu dalam menyembah Tuhan. Dan saya juga mau menyambut bagi saudara yang baru pertama kali bergabung bersama G2M Online Service kami. Enjoy the service. Dan Alkitab berkata, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setia. Amin. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Maka pasti penjagaan Tuhan ada dalam saudara dan rumah saudara. Amin. Ya, sesaat lagi kita akan mulai ibadah kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. So, pastikan, siapkan hati dan pikiran saudara. Fokus, kita berikan waktu yang terbaik buat Tuhan hari ini. Dan gak ada yang lain. Singkirkan yang lain, fokus, ajak anak-anak kita juga untuk beribadah, orang tua kita untuk beribadah juga, dan pastikan you get something bigger today. Amin. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah kita yang luar biasa, dan so pastikan saudara siapkan hati dan pikiran saudara dan juga catatan saudara untuk khotbah kita yang luar biasa, sehingga kita bisa mempelajari di hari-hari biasa, kita bisa mengingat dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. So, saya yakin kita dapat sesuatu yang luar biasa hari ini. So enjoy the service and God bless you. This is my desire to give you
have your way in me.
Shalom Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu. Senang sekali kita bisa bertemu di ibadah Minggu pada pagi hari ini. Dan saat ini waktunya kita akan memberikan offering. Sebelum itu, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 11 ayat 25. Saya akan bacakan, dikatakan siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Wow, ayat yang luar biasa yang di sini dikatakan bahwa siapa yang banyak memberi berkat, dia akan diberi kelimpahan. Dan di ayat berikutnya, di dalam Ibrani 13 ayat 16 juga dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Wah, benar-benar luar biasa ya, dimana tadi kita udah dikatakan kalau kita banyak memberi kita akan berkelimpahan. Dan di ayat ini juga dikatakan lagi bahwa jangan lupa untuk berbuat baik saat kita memberi bantuan kepada orang lain. Tuhan bilang bahwa itulah persembahan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, jangan jemu-jemu untuk kita memberi dengan hati yang bersuka cita, karena saat kita memberi bahwa di dalam diri kita orang bisa merasakan kebaikan Tuhan. Sebelum kita mau memberi, kita akan berdoa dulu Bapak Ibu bersama-sama. Bapak, terima kasih buat hari ini kalau kami sudah membaca ayat firman Tuhan yang dikatakan siapa yang banyak memberi, dia akan diberikan kelimpahan. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu ini, biar kiranya di hati kami, di kehidupan kami mau mempunyai sikap hati yang memberi, dan bahwa firman Tuhan sendiri yang berjanji bahwa saat kita belajar memberi kepada orang lain, bahwa Allah sendiri akan yang memberikan kita berkelimpahan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu semuanya. God bless you. Shalom dan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya kita boleh bertemu kembali di ibadah di minggu kedua di bulan November tahun 2021. Firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara selalu memiliki hati yang gembira, hati yang senang, hati yang sukacita. Mengapa demikian? Karena kita percaya bahwa masa depan kita sudah Tuhan sediakan yang terbaik untuk kita tentunya. Untuk itu saudara, jangan ragu, jangan khawatir, jangan galau, jangan takut. Mari kita bersukacita dan bergembira selalu. Ibadah kita pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna. Beliau adalah founder dari Sekolah Atalia, dan beliau juga seorang hamba Tuhan yang rendah hati, seorang konselor senior yang luar biasa. Dan saya percaya pagi hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita semua akan memberkati kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sambut Ibu Charlotte Priyatna. Shalom jemaat G2M yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita bisa bersama-sama beribadah. Kita menikmati lagi harinya Tuhan, kita mau menerima firman Tuhan, dan mari kita bersama-sama berdoa terlebih dulu. Ya Tuhan, kami sekali lagi datang ke hadapan-Mu, kami terus mensyukuri apapun kondisi kami. Terlebih Tuhan, di saat pandemi ini kami melihat bagaimana pertolongan Tuhan sungguh nyata di tengah-tengah bangsa kami. Kiranya Tuhan kami sungguh menghargai kesehatan, kesempatan yang Tuhan berikan. Dan khususnya pada hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu. Biarlah berikan kami hati yang bersuka cita, hati yang terus menerus mau memandang Tuhan, mau terus berharap kepada Tuhan. Dan kiranya firman-Mu pada hari ini boleh berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, sesuai dengan kondisi kami.
kiranya berbicaralah Tuhan, dan khususnya tentang masa depan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami menyadari hidup kami hari lepas hari hanya di dalam izin dan perkenanan Tuhan. Tolong kami boleh menghargainya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu ini Tuhan, kiranya pakailah dia sesuka hati-Mu. Kuduskan mulut bibir hamba-Mu Tuhan, pikirannya, hatinya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami semua hanya melihat Allah yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon. Amin. Hari ini tema kita adalah tentang masa depan. Mari kita akan membaca dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bulan ini tema yang diberikan adalah tentang masa depan. Kita sering sekali mendengar kata seperti ini, madesu, masa depan suram. Atau percuma deh, dia gak punya masa depan. Apa yang mau diharapkan dari orang seperti itu? Lalu sering orang tua ngomong begini sama anak, semua ini kan mama lakukan demi masa depan kamu. Saudara, apa sih masa depan? Coba kita renungkan ya. Siapa yang mengatur masa depan hidup kita? Betulkah kita itu pasti punya masa depan? Masalahnya hari besok saja kita hidup apa enggak kita nggak tahu. Apakah masa depan itu pasti ditentukan yang sekarang? Dan apakah masa depan itu pasti ada? Apa yang dikatakan oleh Amsal 23 ayat 18? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan itu sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Bagaimana masa depan dan harapan itu jadi seperti satu koin dengan dua sisi. Karena masalahnya hari esok siapa yang tahu? Nggak usah sampai hari esok. Nanti malam apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Kalau orang pesimis pasti akan mengatakan ya udahlah. Mau apa lagi? Tapi orang optimis akan mengatakan kalau saja saya hidup 1000 tahun lagi. Saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu. Jadi saudara, mengapa manusia bunuh diri? Mengapa manusia menggunakan narkoba? Mengapa manusia nggak mau belajar, nggak mau kerja? Atau manusia selingkuh? Ya karena dia nggak berpikir masa depan. Dia pikir hidupnya cuma sampai hari ini. Orang yang bunuh diri pasti tidak punya harapan. Dia pikir ya udah selesai aja. Ngapain saya hidup? Untuk apa saya hidup? Buat apa? Orang yang menggunakan narkoba, dia nggak berpikir 10 tahun lagi dia ada di mana. Di tempat rehabilitasi atau di penjara atau di rumah sakit. Orang yang nggak bekerja atau murid-murid lah. Yang nggak mau belajar. Yang penting sekarang saya enak. Atau yang selingkuh. Dia gak mikir akibat dari perselingkuhannya. Terhadap keluarganya, anaknya.
Saudara, ketika kita hanya berpikir hidup kita hanya untuk hari ini, saudara, hati-hati. Ketika tentu saja kita harus diperhadapkan bahwa saya hidup now. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why they call it the present. Hari kemarin itu sudah jadi sejarah. Hari besok masih jadi misteri. Saya ada atau tidak ada. Tapi hari ini adalah hadiah. It's a gift. Makanya dinamakan sekarang itu adalah present. Present itu bisa dibaca sebagai hadiah, bisa dibaca juga sebagai now. Saudara menyadari enggak? Sekarang itu tuh kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Itu yang harus kita syukuri. Apapun kondisi kita. Saudara pernah enggak berpikir bangun tidur? Oh iya ya, saya masih melek. Saya masih nafas. Saya ada di rumah, bukan di rumah sakit. Iya ya, saya masih bisa bangun. Tulang-tulang saya masih bisa digerakkan. Saudara, di dalam timeline hidup kita, masa lalu udah bukanlah milik kita. Masa depan juga bukan milik kita. Tapi yang ada yaitu sekarang. Ayo hidupi, ayo nikmati. Apa yang dikatakan oleh Thomas Manson, dia mengatakan the past is behind. Masa lalu itu sudah di belakang. Learn from it. Belajarlah dari itu. The future is ahead. Masa depan itu adalah di depan kita. Prepare for it. Persiapkan. The present is here. Live it. Now itu adalah di sini. Sekarang. Hidupi. Makanya saudara, ketika kita punya kesadaran here and now, yaitu di sini dan sekarang, maka saudara kita akan hidup dengan realita. Dengan kenyataan. Jadi kita gak hidup di awang-awang. Gak seandainya ya, kalau nanti saya punya ini, saya punya itu. Boleh gak sih berencana? Ya boleh aja. Tapi kalau hidup di awang-awang, saya tuh kepingin itu, saya kepingin ini. Hidup kita jadi gak realistis. Jadi maukah ketika here and now kita sadar bahwa hidup kita ini anugerah. The past is experience. Yang lalu itu adalah pengalaman. Present is experiment. Yang sekarang inilah yang sebetulnya yang kita harus alami. Pengalaman-pengalaman yang kita hidupi, kita jalani dengan melakukan berbagai kegiatan, bereksperimen. Future is expectation. Jadi masa depan itu baru berupa harapan-harapan. Jadi lebih baik dia katakan, so better use your experience in your experiment to meet your expectation. Jadi lebih baik gunakan masa lalumu, pengalaman-pengalamanmu, experience itu untuk eksperimen. Dan untuk expectation. Ada harapan di depan. Jadi ayolah jangan menangisi hari lalu. Hari kemarin. Udah berlalu itu. Dan gak usah stres juga untuk masa depan yang belum tentu ada. Jadi ayolah hidupi yang sekarang dan make it beautiful. Buatlah itu menjadi indah. Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
He has made everything beautiful in its time. Indah pada waktunya. Jadi artinya begini, masa depan itu ada. Tadi kita sudah baca ayatnya. Dan ketika terjadi yang sesuai dengan masa itu, dan itulah indah pada waktunya. Enggak usah diuber-uber. Saya di sekolah, ini sudah mulai pendaftaran. Ada orang tua yang kepingin anaknya tuh kalau makin muda, yang umurnya lebih muda usianya itu masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Apa yang ada di pikiran orang tua? Orang tua berpikir kalau anak saya lulusnya lebih muda, dikatakan menghemat. Atau ya mungkin kebanggaan. Wah, lulusan termuda gitu ya. Waktu itu siapa yang punya? Memang kita tahu anak itu hidup sampai kapan. Kenapa nggak membiarkan dia menikmati aja? Masa kecil yang dia harus lewati ya memang balita, usia balita dengan segala perkembangannya. Lalu ketika dia usia SD, biarkan dia SD. Ya kuliah nanti, belum lagi kuliah itu tergantung berapa semester dia bisa selesaikan. Kenapa itu harus dikejar? Hanya demi sebuah prestis. Hanya demi kebanggaan. Sedangkan anaknya sekolah setengah mati. Kita harus pikirkan anak-anak itu sekolah bukan hanya tingkat SD, SMP, SMA. Ya dia S1, S2, S3 atau dia mau kuliah lagi apa. Biarkan dia menikmati yang namanya belajar. Jadi biarkan itu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Biarkan dia waktu kecil, ya menikmatilah masa kecil. Remaja, biarkan dia menikmati masa remaja. Nanti tua juga ada menikmati masa tua. Gak usah kita orang tua pengen cepet-cepet nih anak udah besar ya. Enak kalau udah besar. Waktu besar juga ada masalahnya juga. Jadi biarkan waktu itu berlalu sesuai dengan masanya yang Tuhan berikan. Karena itu akan indah pada waktunya. Jadi ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Segala sesuatu ada waktunya. Sehingga kembali lagi soal here and now. Di sini dan sekarang. Jadi saudara di dalam Amsal pasal 37. Ayat 37 sampai 38. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Saudara, masa depan orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang suka damai, Tuhan berikan. Pasti di dalam konteks masa depan itu masa depan yang baik. Lain dengan pendurhaka. Di sini dikatakan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Saya ingat ada satu kisah saudara, seorang anak bernama Ted Kaczynski. Jadi anak ini pintar sekali, cerdas sekali. Dia lahir di tahun mungkin 40 sekian. Jadi di usia remajanya dia sudah lulus, bahkan sudah menyelesaikan profesornya. Berarti itu usia mungkin masih belasan begitu, sudah S1, S2, S3 begitu karena cerdas sekali. IQ-nya itu jenius, 160-an. Dan ini membuat dia kesulitan untuk bergaul dengan teman-temannya. Lalu kemudian dia menjadi dosen. Di usia 22 tahun dia sudah menjadi dosen bagi mahasiswa magister S2. Wah,
secara prestasi luar biasa. Tapi kemudian di dalam hidupnya mungkin kurang lebih 10 tahun dia menjadi buronan. Karena apa? Dia menjadi teroris tetapi di negaranya sendiri. Dia campuran orang Amerika dan Polandia. Jadi ketika dia buat bom, dia merakit bom. Dia membom kantor polisi. Ada beberapa yang meninggal dan dia bikin bom lagi, ngebom di mana. Wah, jadi buronan. Dan sampai akhirnya tertangkap dan dia dikenai 8 hukuman. Jadi artinya 8 jenis hukuman yang ditimpakan kepada dia yang kalaupun hukuman pertama dia dibebaskan masih ada 7 hukuman lagi. Dan sudah pasti seumur hidup mendekam di dalam penjara. Saudara, ada hal yang sangat menyedihkan dan ironis. Anak yang pintar, yang cerdas, dan pasti Tuhan punya rencana juga atas hidupnya. Kepintarannya dipakai untuk apa dan untuk siapa. Tapi ternyata dia pakai untuk membom. Dan ini difilmkan, saudara ya. Jadi bisa melihat bagaimana kehidupan seseorang yang harus kita jadikan pelajaran. Jadi saudara, keep the future in mind as you live in the present. Ketika kita hidup yang sekarang, pikiran kita tuh mesti terarahnya ke depan. Nggak usah ke belakang mah udah lewat. Itu dijadikan pelajaran. Tapi ketika kita menatap ke depan, siapa yang kita tatap? Siapa yang punya masa depan? Jelas Tuhan. Tuhan sudah hadir di masa depan hidup kita. Masa depan hidup anak-anak kita. Kalau saudara punya pikiran yang tertuju kepada masa depan, saudara pasti nggak akan ngomong, aduh ini anak bisa jadi apa? Mau jadi apa kayak gini? Bisa apa dia? Berapa banyak kesaksian-kesaksian yang kita dengar ketika ada seorang anak yang cacat atau dia mengalami handicap atau apapun yang dia alami, saudara, tapi bagaimana orang ini berjuang dan mereka berkarya luar biasa. Itu karena ada harapan terhadap masa depan. Jadi kalau begitu siapa yang mengatur hidup manusia? Mazmur 139 ayat 16. Semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Hari kelahiran saudara, hari kelahiran saya Tuhan sudah tahu. Hari kematian saya pun Tuhan tahu. Kapan saya menikah, kapan saya punya anak, kapan saya mantu, Tuhan tahu. Dan hari-hari itu sudah tercatat di dalam kemahatauan Tuhan. Karena kita punya Allah yang maha tahu. Jadi ujungnya hidup kita, pangkal dan ujung Tuhan sudah tahu. Kan dia Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Dia melampaui waktu, dia melampaui ruang, dia melampaui zaman. Bagi Tuhan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi saudara, kalau kita melihat Allah berdaulat, maka dikatakan I have a plan. Do you trust me? Kata Tuhan. Aku punya rencana. Karena bicara masa depan, bicara plan. Jadi waktu merencanakan masa depan, saudara, tentu yang kita lihat siapa di sini. Biasa orang tua bilang, iya aduh kalau dia belum menikah, aduh nanti gedenya gimana ya. Saudara, waktu merencanakan masa depan, yang kalau saudara lihat hanya berpikiran kepada masa depan yang suram. Atau yang saudara lihat, ya supaya ini kan masa depannya baik. Tapi saudara gak melihat Allah di dalamnya. Wah saudara, itulah kesalahan. Ya,
Jadi ketika dikatakan begini, Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saudara jelas ya perencanaannya saat keberangkatannya hari ini atau besok. Tujuannya juga jelas kota Anu, lamanya tinggal di sana 1 tahun. Apa yang dikerjakannya di sana berdagang, lalu hasil tindakannya mendapat untung. Wah ini kalau buat orang-orang tipe yang sangat planning, ya seperti ini. Dia sudah tahu dengan jelas. Tapi saudara, Yakobus 4 ayat 16 mengatakan begini. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Salah. Jadi saudara apanya yang salah? Membuat perencanaan tidak salah. Melakukan aktivitas berdagang, bepergian juga tidak salah. Membuat strategi supaya dapat untung, ya tidak salah. Bagaimana berdagang tidak untung? Harus untung. Yang salah adalah memegahkan diri dalam kecongkakan. Yang seolah-olah kita tahu pasti deh, nanti untung pasti deh. Nah waktu pasti itu, waktu Anda mengatakan pasti begini, pasti begitu. Mengapa salah? Karena tidak bergantung kepada Tuhan. Yang ada mengandalkan diri sendiri. Bahkan di ayat yang berikutnya dikatakan ketika engkau tahu berbuat baik tapi engkau tidak melakukannya itu sudah berdosa. Tahu berbuat baik. Nah sekarang begini. Ketika kita tahu nih ya mau merencanakan masa depan. Baik nggak? Baik sekali. Ya, tapi kita itu cuman merencanakan asal merencanakan, mimpi asal mimpi, keinginan tetap keinginan. Oh, saya tuh mau lebih rajin saat teduh, saya mau olahraga, saya mau hidup saya lebih saya mau lebih taat sama Tuhan. Oh, semua itu baik ketika itu menjadi keinginan, harapan. Tapi ketika yang kita tahu tapi kita tidak lakukan, itu berdosa karena apa? Justru disitulah titik di mana saudara tidak taat. Jadi saudara, kenapa di dalam perencanaan masa depan pun ketaatan itu sangat penting. Karena kita tuh manusia cenderung tuh maunya banyak ya. Mau ini, mau itu. Jadi saudara, kalau kita menyadari bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan punya kedaulatan dalam hidup kita. Dia memiliki rencana dalam hidup kita. Maka respon kita. Di dalam kita merencanakan segala sesuatu. Mencari kehendaknya. Bukan lagi soal kehendak kita. Sekarang ketika anak-anak nih sekolah. Maukah bergumul? Untuk tanya Tuhan harus sekolah di mana? Jadi enggak lagi memaksakan keinginan atau ikutin aja si anak mau apa. Enggak, gumuli. Ajak anak bertanya. Apalagi kalau sudah SMA, nanti mau kuliah jurusan apa. Bukan soal kuliah di mana. Anak-anak udah bilang, pokoknya saya mau keluar negeri. Masalahnya tuh kamu mau kuliah atau mau kabur. Hanya mau, wah keren nih bisa keluar negeri. Di luar negeri begitu banyak tantangan yang ada. Mari bertanya kepada Tuhan, Tuhan engkau mau jadikan aku apa? Engkau pasti kasih aku talenta. Ada talenta yang sesuai dengan rencana dan tujuan Tuhan. Untuk anak itu jadi apa? Suruh anak itu berdoa, tanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak pasti jadi sesuai yang dia mau. Jadi tidak perlu lagi khawatir. Kamu tuh gimana sih? Mau kuliah itu nanti dapat duitnya. Dapat berapa? Aduh capek lama kuliah. Gak jelas kuliah itu mah. Nanti jadi apa? Udah yang jelas-jelas nih. Yang gajinya pasti besar. Yang pekerjaannya pasti banyak orang cari. Ya, udah jadi itu.
Saudara, kita tidak lagi memikirkan apa yang Tuhan kehendaki. Mari saudara percaya dan taat kepada Dia. Seringkali kita tahu tapi kita tidak melakukannya. Sulit sekali kita mempercayakan diri. Kita hanya percaya tapi kita tidak mempercayakan diri. Kita believe tapi kita nggak trust. Apakah mungkin? Jadi saudara, apa yang Alkitab katakan? Hidup seperti uap. Uap itu apa sih cirinya? Rapuh. Ya nggak bisa kan dipegang. Singkat. Ya, sebentar juga lewat uapnya. Udah nggak kelihatan lagi dan tidak pasti. Hidup itu rapuh, singkat, nggak pasti. Sangat fragile sekali. Nah, saudara, kalau kita lihat hidup itu sedemikian rapuhnya, sedemikian singkatnya, sedemikian tidak pastinya, apa yang kita mau sombongin sama Tuhan? Karena Tuhanlah yang memiliki masa depan kita. Saudara, saya ingin membacakan saudara Lukas pasal 12. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-12, ya, ayat yang ke-16. Ya. Jadi ini tentang ada seorang yang kaya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara, ini ada seorang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah, jelas planningnya banyak. Aku akan ini, aku akan itu. Lalu kemudian dia katakan kepada jiwanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah karena ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Yang seolah-olah dia hidup itu masih lama. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Saudara, orang yang berpusat pada diri akan melihat dirinya mampu, dirinya hebat, dirinya punya, maka yang ada kesombongan. Dia mengatakan semua ini adalah milikku. Apa yang aku perbuat, apa yang aku lakukan, ini hasilku. Dan inilah di dalam kendaliku. Aku mau apain juga ini terserah aku. Kan aku yang nyari. Aku yang punya. Ketika aku punya, apakah itu? Tanya sama Tuhan, Tuhan mau jadikan ini apa? Saudara, seberapa banyak rencana-rencana di dalam masa depan kita itu yang kita tanya kepada Tuhan. Kita baru tanya kalau ada masalah. Kita baru datang kepada Tuhan kalau ada hambatan. Jadi marilah kita berpusat kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan taat melakukan kehendak-Nya. Sehingga kita mau menyerahkan masa depan kepada pimpinan Tuhan. Karena percaya bahwa Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menghendaki itu jauh lebih baik daripada rencana kita. Percaya kepadanya dan mempercayakan diri. Baru kita katakan jika Tuhan menghendakinya kami akan berbuat ini dan itu. Kami akan hidup seperti yang Tuhan mau. Di dalam Yeremia 29 ayat 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ya, sebab aku tahu ini rancangan-rancangan yang terjadi di dalam hidupmu itu rancangan yang baik. Bukan rancangan yang jahat. Bukan rancangan yang kecelakaan.
Tapi rancangan yang penuh dengan harapan dan masa depan. Plans to give you hope and a future. Jelas di sini. Rancangan apa, saudara? Rancangan yang penuh dengan harapan. Amsal 23 ayat 18 yang tadi di awal kita baca, memang sungguh masa depan itu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. There is surely a future hope for you. And your hope will not be cut off. Harapan kita gak akan hilang. Karena Allah kita Allah yang setia. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya dia tidak berubah. Yohanes 14 ayat 27. God can bring peace to your past, purpose to your present, hope to your future. Apa yang dikatakan Yohanes 14 ayat 27? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, ketika ayat ini diterjemahkan dengan begini. Tuhan memberikan kita peace, ya, damai kepada masa lalu kita. Kita bisa berdamai dengan masa lalu. Dan Tuhan memberikan kita purpose, tujuan untuk masa depan kita. Dan ketika kita sedang memandang masa depan, Tuhan memberikan kita harapan untuk masa yang sekarang. Kenapa saudara ngelihat masa depan? Saudara harus ngelihatnya masa depan yang bukan hanya di dunia ini. Tapi ada masa depan yang setelah kita hidup di dunia. Itu yang jauh lebih penting. Roma 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, kalau kita menganggap yang hidup di dunia ini penting, makanya kita harus persiapkan masa depan, kamu harus sekolah sungguh-sungguh, kamu harus berusaha karena ini demi masa depanmu. Masa untuk masa depan yang selama-lamanya kita gak mau mempersiapkan. Saudara, kalau kita hanya tertuju kepada yang urusan makan, minum, hidup yang sementara, saudara, sia-sialah hidup kita. Karena ada hidup yang setelah hidup di dunia. Dan untuk itu Allah datang ke dalam dunia, Kristus mati di kayu salib. Dan disitulah kita diperdamaikan. Maka kenapa tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang 27 mengatakan damai sejahtera ku tinggalkan. Damai sejahtera yang ku berikan. Damai. Oh saudara, yang tadinya kita seteru Allah, sekarang kita diperdamaikan. Itu yang membuat kita bisa damai dengan diri kita. Itu yang membuat kita juga damai dengan orang lain. Dan saudara, begitu hidup kita damai, tentram, saudara, sebetulnya itu masa depan sudah ada. Masa depan yang penuh harapan itu saudara sudah pegang. Apa sih saudara yang kita mau cari di dunia ini kalau bukan kedamaian? Dan damai yang sesungguhnya ketika kita peroleh dari Tuhan. Itulah yang memang Tuhan berikan kepada kita. Ya, peace. Damai dengan masa lalu itu akan membuat kita punya harapan untuk kita menuju tujuan yang Tuhan tetapkan di masa depan kita. If you are depressed, ketika Anda depresi, you are living in the past. Anda hidup di masa lalu karena apa? Isinya penyesalan. Aduh, tahu begitu saya begini, aduh saya nyesel. Saudara, orang yang depresi, orang yang stres, orang yang nyesel. Nah, if you are anxious, you are living in the future. Kalau Anda khawatir, berarti Anda hidup masa depan. Di sini dikatakan if you are at peace, you are living in the present. Kalau Anda damai, Anda hidupnya sekarang. Jadi tergantung nih, kita jadi orang tua masa lalu, ya yang begini nih, kita akan ngomong sama anak kita. Dulu ya tuh mama susah. Ya dulu tuh, aduh kayaknya kita penuh kepahitan dan kepahitan itu kita
teruskan, kita tularkan kepada anak. Dulu ya, saudara, atau saudara bilang gini, nanti mau jadi apa kamu kalau begini? Nanti bagaimana? Oh saudara, di dalam khawatir. Ayo saudara, kita harus berpikir, yang sekarang aja kita nikmati, yang sekarang kita puji Tuhan. Tentu saja kalau dia salah kita koreksi. Tapi nggak usah seperti seolah-olah besok itu kayak kita udah nggak bisa makan. Ayolah saudara, Tuhan punya sesuatu yang besar dalam masa depanmu. God has something great in your future. Yesaya 43 ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Rasanya mustahil ya, padang gurun ada jalanan, di padang belantara ada sungai. Tapi itu Tuhan yang lakukan di dalam hidup kita. Jadi God upsets our plan only to set up His own plan. Tuhan tuh akan obrak-abrik kita punya rencana supaya apa? Supaya kita bisa sesuaikan, ya selaraskan dengan rencananya. Because we see our present and plan our future. Karena kita lihat masa sekarang kita untuk merencanakan masa depan. Tetapi He sees our future and plans our presence. Karena Tuhan yang melihat masa depan kita dan Dia merencanakan di dalam hidup kita yang sekarang. Nikmati yang sekarang dan berharaplah untuk masa depan. Karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan Tuhan berikan bagi kita semua anak-anaknya. Dengan Dia menebus kita menjadi umat pilihan. Dia akan memakai hidup saudara, hidup saya untuk nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sekali lagi bersyukur bahwa Engkau Allah yang sesungguhnya memberikan kami masa depan yang bukan di dunia ini saja, tapi justru setelah kehidupan kami yang di dunia, yaitu di dalam kekekalan, di dalam surga. Itulah masa depan kami. Ya Tuhan, tolong ingatkan kami. Sesulit apapun tantangan kami di dunia ini, itu hanya sementara. Kami punya masa depan yang penuh harapan, di mana Engkau sudah menunggu kami, Engkau menanti kami, untuk kami bersama-sama dengan Engkau di surga kekal. Biarlah dengan mata iman seperti ini, kami juga membesarkan anak-anak kami. Kami tidak lagi melihat soal pencapaian prestasi melampaui daripada iman dan karakter. Karena kami sadar ketika anak-anak kami menghadap Tuhan, yang dibawa adalah iman dan karakternya. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami ketika kami menjalani hidup di dunia ini, kami sadar kami sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak perlu khawatir akan masa depan. Kami juga tidak perlu menyesali apa yang terjadi di masa lalu. Sehingga kami hanya mensyukuri masa yang sekarang sebagai hadiah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya berbicaralah terus di dalam hati kami. Dan biarlah kami taat kepada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih kepada Ibu Charlotte Priyatna yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini untuk kita semua. Kembali saya ingin mengingatkan kepada kita apa yang dikatakan oleh Amsal 23 ayat 18, dikatakan bahwa karena masa depan sungguh ada. Tuhan menjamin bahwa masa depan kita sudah disiapkan dan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Janji-janji Tuhan tidak pernah hilang. Karena Tuhan janjinya ya dan amin. Namun kita harus yang pertama
percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Artinya mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita taat kepada kehendak Tuhan, bukan kepada kehendak kita. Karena kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik untuk kita. Dan yang ketiga, kita harus menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan menuntun kita, menunjukkan jalan untuk kita menemukan masa depan. Dan yang keempat, kehendak Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya percaya kita semua, anak-anak kita pun memiliki masa depan yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang membawa kami untuk menemukan masa depan yang telah Tuhan sediakan. Untuk itu ajar kami, untuk kami selalu taat kepada firman Tuhan. Untuk kami untuk mengikuti kehendak Tuhan senantiasa. Dan kami meminta Roh Kudus untuk memimpin kami menemukan masa depan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Karena masa depan itu sungguh ada. Dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Kami berdoa untuk Ibu Charlotte dan keluarga dalam pelayanannya. Kiranya anugerah Tuhan, kuasa Tuhan dan hikmat Tuhan, Tuhan pakai dengan luar biasa. Sehingga Ibu Charlotte memberkati banyak orang. Demikian juga untuk keluarganya. Tuhan menjagai dan memelihara mereka semuanya. Dan untuk kami semua, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Akan menyertai engkau mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluargamu dengan sukacita, damai, sejahtera. Kerukunan, kesukaan, dan kesenangan selalu ada dalam keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Engkau bekerja dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan memuliakan Tuhan, maka berkat Tuhan akan turun atas engkau. Diberkatilah pelayananmu, dimanapun engkau berada, engkau akan menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan melalui pelayananmu. Bahkan diberkatilah perbuatan tanganmu, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, dan para menteri yang membantu presiden. Kiranya setiap keputusan dan kebijaksanaan mensejahterakan rakyat. Berkati juga kota di mana kami tinggal dengan keamanan dan ketertiban. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita juga sudah berdoa. Kembali saya ingin mengingatkan kepada kita semua untuk tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and let this over will go strangely dim in the light of His glory and grace. Oh, so are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior.